Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan perjalanan kita bersama Asmaul Husna. Kita baca surah Al-Fatihah dan kita membaca Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya sebagai Rabbul Alamin. Kita baca di sini setelah membaca basmalah dilanjutkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang diterjemahkan di dalam Al-Quran, di dalam terjemahan Al-Quran, yaitu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita ketika membaca ini biasanya terlewat saja. Tetapi dengan penjelasan dari Mushaf Ahmad ini, kita justru akan mendapati suatu keharuan, suatu keindahan. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Yang makna Rabb di sini, Allah menyebut dirinya sebagai Rabb. Rabb di sini bermakna Allah Maha Pemelihara dan penjaga seluruh semesta. Semua makhluk diciptakan oleh Allah. Dia memberikan mereka anggota tubuh yang mempermudah hidup mereka dan memberikan mereka nikmat-nikmat yang membuat mereka hidup normal. Yang seandainya tidak ada itu semua, niscaya mereka tidak dapat hidup di dunia. Maka semua kenikmatan dan kemudahan yang dirasakan oleh makhluknya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Dia yang merupakan Rabbul Alamin, yang memelihara dan menjaga seluruh makhluknya. Dan pemeliharaan serta penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya itu ada dua jenis, yang umum dan yang khusus. Pemeliharaan secara umum dilakukan bagi seluruh makhluknya dengan memberikan mereka rezeki, menginspirasikan mereka bergerak meraih kemaslahatan mereka, sehingga menjaga eksistensi mereka di dunia. Juga penjagaan dan pemeliharaan secara khusus yang diberikan kepada para walinya, yaitu kalangan beriman, dengan menjaga keimanan mereka, memberikan taufik untuk beriman, menyempurnakan iman mereka, menjaga mereka dari perkara yang merusak iman dan menghalangi keridhaan Allah, atau secara umum memberikan mereka taufik untuk meraih kebaikan dan menjaga mereka dari seluruh keburukan. Berarti jika kita kenal ibu kita sebagai orang yang menjaga, memelihara, merawat kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pihak yang menjaga secara hakiki, merawat kita, memberi makan kita, mengasuh kita, membesarkan kita, kemudian selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita selama kita berada di muka bumi ini. Karena semua anggota tubuh kita ini bergerak
untuk menopang kehidupan kita. Bahkan organ-organ tubuh kita yang berada di dalam diri kita yang tidak kita ketahui bagaimana bekerjanya, seperti jantung, liver, paru-paru, ginjal, pencernaan, dan semua yang tidak terlihat secara mata kita langsung, itu semua bekerja atas perintah Allah guna memberikan kenyamanan bagi kita. Bahkan Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, bahwa Allah lebih dekat kepada manusia itu sendiri daripada manusia. Karena Allah yang lebih tahu bagaimana Allah memberikan perintah kepada seluruh anggota tubuh kita bekerja bagi kepentingan kita, sehingga kita beraktivitas secara normal sebagai manusia, bisa makan, bisa minum, bisa istirahat, bisa bekerja, bisa merasakan kebahagiaan. Itu semua semata karena pemeliharaan, penjagaan, dan asupan energi dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khusus bagi orang beriman, pemeliharaan itu juga Allah berikan dengan diberikan keimanan dan cara bagaimana mendekat kepada Allah, meraih keridhaan Allah, yang nantinya akan mengantarkan manusia meraih kenikmatan hidup di akhirat kelak. Sehingga sempurnalah kenikmatan yang dirasakan oleh orang beriman. Karena itu pantas kita ucapkan dalam segala hal, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, yang merupakan penjaga, pemelihara, pemberi rezeki, pemberi kenikmatan kepada seluruh alam semesta. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, yang diberikan khusus, kenikmatan khusus, yaitu keimanan yang mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Maka orang beriman mencontoh para nabi-nabi, yaitu para mayoritas nabi-nabi mengucapkan ketika berdoa dengan ucapan ya Rabb, ya Allah yang maha pemberi, maha pemelihara, maha penjaga, maha mengucurkan anugerah kepada hamba-hambanya. Kemudian dilanjutkan dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika membaca ayat ini, yaitu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diawali dengan pujian bagi Allah, maka kita menyadari bahwa seluruh pujian, seluruh keagungan, seluruh kekaguman seharusnya kita hanya berikan kepada Allah. Kita tidak lagi kagum kepada manusia, kagum kepada kekayaan yang mereka miliki, kagum kepada kekuasaan yang mereka pegang. Karena semua itu akan segera binasa. Tetapi semua kekuasaan, kekayaan, rezeki berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang beriman setelah memahami ini akan menyadari sikap terbaiknya terhadap Allah adalah memujinya dengan mengucapkan Alhamdulillah dan menyembahnya dengan penuh keikhlasan. Karena itu saat bangun tidur, Rasulullah SAW mengajarkan agar kata yang pertama diucap adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah kembali menghidupkan kami setelah mematikan kami dengan tidur kami, dan nantinya kami pun akan kembali kepadanya. Maka inilah sikap orang beriman di dalam kehidupan, yaitu selalu merasakan keindahan, selalu memberikan pujian, dan selanjutnya merasakan kebahagiaan dengan kedekatan dan rasa dipelihara dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi bagian dari mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Demikianlah
Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.